Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait 3 kebiasaan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, kebiasaan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan secara berulang. Ada suatu kegiatan yang kita lakukan terus-menerus, itu yang namanya disebut dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kata kuncinya adalah kegiatan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang. Nah, kebiasaan yang kita lakukan itu menentukan yang namanya kualitas kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu kehidupan yang berkualitas, perbaikilah kebiasaan kita. Nah, kebiasaan itu kan ada kebiasaan yang bersifat negatif, ada kebiasaan yang positif. Nah, ketika kebiasaan kita itu negatif, maka kualitas kehidupan kita juga pun akan cenderung negatif. Nah, tetapi ketika kebiasaan kita itu adalah kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang baik, maka itulah yang akan membuat kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal atau kebiasaan yang buruk, nah kebiasaan itu akan dapat menghancurkan kehidupan kita. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya kebiasaan yang dapat menghancurkan kehidupan kita? Di sini saya rangkum menjadi 3 kebiasaan. Ada 3 kebiasaan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Kebiasaan yang pertama itu adalah kebiasaan malas dan suka menunda-nunda. Malas dan suka menunda-nunda itu adalah 2 hal yang berbeda namun satu paket. Malas itu adalah keengganan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menunda-nunda itu adalah tidak melakukan sesuatu di suatu waktu pada waktu tertentu. Artinya ketika ini harus dilakukan sekarang, dia tidak melakukannya. Dia berpikir masih ada waktu berikutnya. Nah, jadi dia kerjakan di lain waktu. Nah, jadi seseorang yang malas juga cenderung menunda. Orang yang menunda itu bisa dikatakan cenderung malas tuh. Nah, jadi malas dan menunda-menunda ini satu paket. Nah, malas dan suka menunda ini tentu berdampak buruk pada kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah malas dan suka menunda ini dapat membuat kita kehilangan waktu yang sangat berharga, dapat membuat kita tidak produktif juga. Kemudian juga dampaknya juga pekerjaan kita akan bisa semakin menumpuk. Nah, kan ketika menunda ini harus diselesaikan sekarang, ditunda. Nah, penundaan itu kan karena malas tadi itu. Salah satunya adalah karena malas. Nah, ketika ditunda, pekerjaan menumpuk. Kemudian pekerjaan yang seharusnya diselesaikan sekarang tidak diselesaikan, datang lagi pekerjaan yang baru. Nah, itu kan menumpuk jadinya. Kemudian hal yang buruk dari si menunda dan malas ini adalah tentu hasil pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak menjadi maksimal. Karena kita cenderung terburu-buru mengerjakan sesuatu karena kan pekerjaan menumpuk, jadi terburu-buru. Nah, hasilnya pun tidak maksimal. Kemudian juga seseorang yang malas itu juga akan membuat seseorang semakin malas. Jadi ketika sekali kita malas, kita menjadi orang malas lagi tuh. Nah, sehingga rasa malas itu harus dilawan, jangan dituruti. Ketika kita merasa enggan untuk melakukan sesuatu, tapi hal itu harus kita lakukan sekarang, harus kita selesaikan sekarang, maka selesaikanlah. Jangan turuti rasa malas itu. Kemudian kebiasaan yang kedua yang dapat menghancurkan kehidupan kita adalah mudah marah. Nah, marah itu manusiawi kan, tapi ketika kita mudah sekali marah, sedikit-sedikit marah itu yang tidak baik tuh. Apalagi kan kita lepas kontrol, tidak bisa mengelola emosi kita, tidak bisa mengelola marah kita. Di situ sangat berdampak buruk. Nah, marah itu memang ada sesuatu hal bentuk marah itu dapat kita katakan ada suatu bentuk emosi negatif ketika ada suatu kejadian tertentu. Respon kita terhadap sesuatu itu ketika negatif, kita cenderung marah tuh. Nah, kebiasaan mudah marah ini tentu akan berdampak buruk, akan sangat merugikan kita. Nah, apa? Karena ketika seseorang itu mudah marah dan ada suatu konflik dan dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia tidak bisa mengontrol rasa marahnya, itu akan meledak-ledak. Banyak masalah yang akan timbul, banyak masalah yang akan terjadi. Nah, selain itu juga kemarahan itu ternyata berdampak pada yang namanya, maksudnya ini, kemarahan itu berdampak pada 2 hal, yang itu berdampak pada fisik seseorang dan berdampak pada psikis seseorang. Marah berdampak pada fisik seseorang itu misalnya menyebabkan seseorang mudah stroke, cepat tua, serangan jantung, itu kan. Kemudian berdampak pada secara psikis itu akan mempengaruhi mental seseorang.
kemudian stres, depresi, kemudian tekanan, itu jadi berdampak buruk lah pada diri kita ketika kita itu menjadi orang yang mudah marah. Jadi janganlah mudah tersinggung, jangan mudah menjadi orang yang marah. Tenang, hadapi dengan pikiran terbuka, hadapi dengan pikiran tenang. Kemudian kebiasaan ketiga yang dapat menghancurkan kehidupan kita adalah berpikir negatif. Nah, ketika kita itu berpikir negatif, maka otak kita itu akan fokus pada hal-hal negatif yang sebenarnya itu adalah baik, tapi ketika kita melihatnya dari sudut pandang positif, maka kita berpikiran yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, sebenarnya kan lagi-lagi saya sering ulang bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah netral. Yang membedakan adalah respon kita atau sudut pandang kita terhadap sesuatu. Ketika kita berpikiran positif, maka kita menganggap yang terjadi itu adalah hal yang positif. Tetapi ketika kita berpikiran yang terjadi, ketika kita berpikir negatif atau kita melihat dari sudut pandang yang negatif, maka kita berpikir yang terjadi itu adalah hal yang buruk. Nah, jadi hilangkan pikiran negatif, karena negatif itu sangat banyak sekali dampaknya. Dampak buruknya banyak sekali. Nah, dampak buruk berpikir negatif itu bisa membuat kita sering kesal, kita sering marah, sedih, kecewa. Orang yang cenderung berpikiran negatif itu mudah sekali mereka itu merasakan cemas, merasakan takut, merasakan gelisah, merasakan merasakan frustasi. Nah, tentu kan hal ini sangat berbahaya, sangat berpengaruh pada yang namanya kesehatan mental kita. Padahal kan ketika kesehatan mental kita itu terganggu, ya kita hidupnya penuh tekanan. Dan ketika hidup kita penuh tekanan, kita tidak maksimal melakukan sesuatu. Ketika kita tidak bisa maksimal melakukan sesuatu, cenderung itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Kan banyak sekali orang yang kaya, orang yang punya uang, punya jabatan, status, tapi ketika kesehatan mental mereka terganggu, maka ada yang bunuh diri, frustasi, gila dan sebagainya. Itu kan pentingnya kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu dipengaruhi yang namanya pemikiran. Apakah pemikiran kita positif atau pemikiran negatif? Nah, pemikiran negatif inilah yang sangat berbahaya sekali. Jadi perhatikan kebiasaan-kebiasaan ini ya teman-teman ya. Tiga kebiasaan yang dapat merusak kehidupan kita ini. Kalau bisa kita hindari, sehingga hidup kita bisa menjadi lebih produktif, hidup kita menjadi lebih berkualitas, dan hidup kita bisa menjadi lebih bermakna. Demikian video pada pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.